Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini dibuat untuk memenuhi proyek UTS Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu yaitu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD, MPDE. Kali ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Nah, tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri. Banyak barang-barang yang kita gunakan sehari-hari berasal dari luar negeri. Di antaranya adalah komputer, mobil, sepeda motor, TV, kapas bahan pakaian kita, dan lain sebagainya. Bagaimana jika barang-barang dari luar negeri tersebut tidak ada? Nah, kita terpaksa menggantikan barang tersebut dengan barang-barang buatan dalam negeri. Namun, sayangnya kita tidak bisa membuat barang tersebut semuanya, karena kita tidak menguasai teknologi dan mungkin tidak memiliki bahan mentahnya. Di sini juga ada teori-teori perdagangan internasional. Di antaranya yang pertama yaitu pandangan kaum merkantilisme. Yang kedua, teori keunggulan mutlak oleh Adam Smith. Yang ketiga, teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Yang keempat, teori permintaan timbal balik oleh John Stuart Mill. Sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional disebabkan adanya perbedaan masing-masing negara. Antara lain yang pertama yaitu perbedaan jumlah penduduk dalam perbandingan luas tanah. Yang kedua, perbedaan kekayaan alam yang dimiliki. Yang ketiga, perbedaan tingkat kecerdasan dan peradaban bangsanya. Yang keempat, perbedaan iklim dan keadaan alam. Yang kelima, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Yang keenam, perbedaan politik, sosial, dan budaya. Alat pembayaran internasional. Yang pertama, secara kontan atau tunai atau full-bodied money. Pembayaran kontan adalah membeli barang dengan membayar langsung, biasanya dilakukan oleh turis, jamaah haji, dan sebagainya. Yang kedua, telegraphic transfer atau cable order. Pembayaran dengan cara cek yang diteruskan melalui telegram. Cara ini dilakukan oleh bank di dalam negeri kepada pelanggan di luar negeri dengan mentransfer rekening deposito. Yang ketiga, wesel atau bill of exchange. Surat perintah pembayaran dari bank di dalam negeri kepada bank di luar negeri sesuai dengan tujuan, jumlah uang, dan nama orang yang tertulis di dalam wesel. Yang keempat, letter of credit. LC atau letter of credit pada prinsipnya merupakan fasilitas atau jasa untuk memperlancarkan transaksi jual beli barang, terutama yang berkaitan dengan transaksi internasional. Cara pembayaran antar negeri. Yang pertama, konvensasi pribadi. Yang kedua, menggunakan surat wesel dagang. Yang ketiga, menggunakan LC atau letter of credit. Yang keempat, menggunakan pembayaran tunai. Dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Dalam era modern ini, orang sering mengatakan bahwa dunia itu menjadi tanpa batas. Sesuatu yang terjadi di negara lain dapat kita ketahui dan dapat dengan cepat mempengaruhi masyarakat di negara kita. Maka sering disebut era globalisasi. Dampak positif ekspor. Yang pertama yaitu memperluas lapangan kerja, yang kedua meningkatkan cadangan devisa, yang ketiga memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produksi ke seluruh dunia. Yang kedua, dampak negatif ekspor. Yang pertama yaitu menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri. Yang kedua yaitu menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Misalnya ekspor barang tambang telah menyebabkan semakin tipisnya cadangan bahan tambang dan menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan. Yang ketiga yaitu dampak positif impor.
Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak dapat di dalam negeri. Yang kedua yaitu meningkatkan industri dalam negeri, terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri. Yang ketiga yaitu ahli teknologi agar tidak ketinggalan dengan negara maju. Yang keempat yaitu dampak negatif impor, menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri. Yang kedua yaitu menciptakan pengangguran, artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja. Yang ketiga yaitu konsumerisme, artinya konsumen berlebihan, terutama untuk barang-barang mewah, contohnya pakaian mewah, mobil mewah, alat-alat rumah tangga mewah, dan lain sebagainya. Manfaat perdagangan internasional. Pada dasarnya, manfaat perdagangan internasional hampir sama dengan dampak positif ekspor dan impor. Manfaat perdagangan internasional adalah yang pertama yaitu kebutuhan setiap negara terpenuhi. Yang kedua, menambah devisa negara. Yang ketiga, dapat diadakan spesialisasi produksi. Yang keempat, mendorong peningkatan jumlah produksi. Yang kelima, mempererat hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, mendorong kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Yang ketujuh, memperluas pasar atau jaringan konsumen. Hambatan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perbedaan mata uang. Yang kedua, kebijakan impor suatu negara proteksi. Yang ketiga, kuota impor. Yang keempat, perang dan resesi. Yang kelima, adanya tarif yang dibebankan pada atau atas melintas daerah pabean. Yang keenam yaitu produsen ekspor masih berbelit-belit sehingga memerlukan waktu lama. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.